Oke, ya. Kita mulai saja perkuliahan kali ini. Saya stop videonya supaya ini ya, grafisnya nggak terlalu gede ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Kursor saya ini nggak terlihat bergerak nggak? Terlihat. Lihat, Pak. Oke, ya. Jadi perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai karbonat dan evaporites ya. Karbonat dan evaporites ini adalah materi-materi kontennya ya yang akan kita bahas. Pertama mengenai carbonate precipitation ya. Kemudian kita akan membahas ini ya mode dari marine carbonate precipitation, jenis-jenisnya seperti apa, asal-usulnya bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga faktor apa saja yang mengontrol sedimentasi dari karbonat. Yang dilanjutkan dengan carbonate factories, dan kemudian yang terakhir adalah carbonate erosion to depositions gitu. Untuk bahan ajar ini saya mengambil langsung dari referensi utamanya adalah dari Schlager ya, Schlager Sequence Stratigraphy of Carbonate Sedimentology begitu ya. Nanti saya bisa sharing materinya ya di emas ya untuk textbooknya khusus mengenai karbonat gitu. Nah ini pengantar awal saja mengapa kita perlu untuk belajar karbonat ya. Karena kalau kita lihat ya batuan reservoir minyak bumi di dunia itu utamanya itu adalah dari reservoir karbonat begitu. Dan ternyata Middle East itu memiliki 56% cadangan hidrokarbon di dunia, terutama 56%-nya dari minyaknya ya, kemudian 40% gas di dunia begitu. Dan mereka utamanya produce dari karbonat gitu. Inilah kenapa kita penting untuk mempelajari batuan karbonat gitu. Ini reservoir yang sangat penting di dunia. Kita bisa lihat contoh-contohnya ini ya. Saya ambil dari lapangan-lapangan migas di United Arab Emirates, Uni Emirat Arab ya. Sebuah negara yang bersebelahan dengan Arab Saudi. Ini kalau kita lihat ini memang reservoir utamanya ya dari atas ke bawah ya, dari Cretaceous hingga Tertiary ini kita lihat karbonat gitu. Dari misalkan Shu'aibah Formation, Karaib itu, Lake-Wire, terus kemudian Habshan ya di Lower Cretaceous. Terus ini tergabung dalam Tamama Group gitu ya, Tamama Group. Ini prolific sekali, mereka produce hydrocarbon dari formasi-formasi batuan karbonat gitu. Makanya sangat penting ya mempelajari batuan karbonat gitu. Terutama kalau misalkan kalian nanti berkesempatan untuk bekerja di oil and gas industry di Middle East ya, seperti di Aramco atau di ADNOC gitu. Batuan karbonat sendiri adalah batuan sedimen ya, yang utamanya itu tersusun atas karbonat minerals gitu ya, karbonat minerals. Jadi dia biogenic gitu, dikatakan biogenic. Karena utamanya ini adalah dari ini ya, pengaruh dari organisme yaitu autotrof ya, autotrof.
yang menggunakan CO2 ya untuk berfotosintesis. Ini menghasilkan energi dan O2. Terutama ini autotrof yang ada di marine ya di laut begitu. Karena kalau kita berbicara karbonat, utamanya memang lingkungan pengendapannya adalah di laut seperti itu. Sebentar ya. Oke. Nah ini mengapa karbonat bisa precipitate ya, bisa precipitate atau mengendap ya istilahnya. Karena memang dari marine waternya ini depleted gitu. Karena CO2 ini kan dipakai oleh autotroph organism ya untuk fotosintesis ya. Marine waternya depleted sehingga kalau ada equilibrium kesetimbangan ini, kalau CO2-nya berkurang, CO2-nya berkurang otomatis kesetimbangannya ini ya shifting ke arah kanan. Nah, inilah pembentukan CaCO3 gitu. CaCO3 adalah mineral karbonat gitu ya. Karena tadi CO2 yang di air laut itu digunakan oleh tumbuhan autotrof ya, organisme autotrof untuk fotosintesis gitu. Nah, ini ya kalau misalkan dia berkurang CO2-nya di marine water, dia akan mengendapkan karbonat gitu. Begitu juga kalau misalkan peningkatan CO2 gitu. Peningkatan CO2 konsekuensinya akan terjadi dissolution atau pelarutan karbonat. Kalau kita lihat ya peningkatan CO2 yang asosiasinya dengan misalkan isu yang kali ini seperti global warming ya, di mana CO2 meningkat, inilah yang menyebabkan adanya pelarutan karbonat. Jadi rusaknya terumbu karang ini ya karena peningkatan ini ya CO2 gitu. Makanya rusak terumbu karang recent karbonat yang sekarang gitu. Karena itu pelarutan karbonat dissolution rusak gitu. Ini beberapa contoh dari carbonate minerals ya yang utamanya ya. Kita berbicara ada empat mineral utama. Yang pertama aragonite, kemudian calcite, magnesium calcite, dan dolomite ya. Antara aragonite dan calcite ini hanya berbeda dari bentuk kristalnya aja ya, kristalografinya. Kalau aragonite ini rhombik, kemudian kalau di calcite itu rhombohedral begitu ya. Rhombohedral. Kemudian dari density-nya, ternyata density dari aragonite itu yang paling besar ya daripada mineral-mineral yang lainnya seperti itu di common carbonate minerals ini. Yang perlu di highlight juga adalah magnesium calcite. Apa bedanya magnesium calcite dengan calcite ya? Itu adalah kalau magnesium calcite ini calcite yang ini ya sebenarnya ada unsur magnesiumnya gitu. Magnesiumnya ini mereplace atau menggantikan kalsium ya. Bisa 5-44% gitu kadarnya. Kalau dolomite ini CaMgCO32 gitu. Nah, ini sebenarnya hampir menunjukkan kestabilan dari mineralnya begitu ya. Kestabilan dari mineralnya. Kecuali yang ini ya, magnesium calcite ini sebenarnya dia tidak lebih stabil dari aragonite gitu ya. Tapi pada umumnya trennya aragonite hingga dolomite ini kestabilan mineralnya menunjukkan penambahan kestabilan gitu. Kalau kita berbicara karbonat memang fundamental dari biologi dan kimianya harus kuat ya untuk bicara karbonat gitu. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya adalah bagaimana nih asal-usul dari karbonat? Apakah dia murni organik atau dia inorganik gitu? Apakah dia murni dihasilkan oleh organisme gitu ya, organik,
atau dia sebenarnya bisa juga inorganik gitu, tanpa bantuan organisme gitu, pengendapannya gitu ya. Ternyata menurut Schlager 2005 gitu, Schlager membagi karbonat itu menjadi dua unsur utama ya. Jadi ada abiotik dan biotik gitu. Jadi ternyata carbonate production ini bisa abiotik. Jadi artinya tanpa ada ininya ya, campur tangan dari biota gitu. Dan kemudian biotik gitu ya. Biotik ini tentunya produksi dari karbonat itu dipengaruhi oleh biota ya. Schlager membagi jadi dua kalau biotiknya, biotically induced sama biotically controlled gitu. Nah ini kita bisa lihat ini di samping ini pembagiannya ya. Kalau tadi biotically induced, kemudian biotically controlled. Nah biotically controlled ini dibagi menjadi dua, heterotrophic sama autotrophic ya. Nah, heterotrophic ini yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau energi sendiri ya. Kalau autotrophic ini yang bisa menghasilkan makanan dan energi sendiri gitu. Umumnya berasosiasi yang tumbuhan-tumbuhan ini ya, foto yang menghasilkan energi dari sintetik gitu. Sintesis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini abiotic precipitation. Ternyata karbonat ini ada yang dihasilkan tanpa influence atau pengaruh dari biota ya. Contohnya itu UITS ya, UITS. UITS. Nah, ini contohnya UITS ini. Ini di sayatan tipis ya. Bentuknya sangat unik ya, sangat unik. Dia circular begini, kemudian circular, kemudian ada nukleusnya biasanya. Nukleusnya ini bermacam-macam ya, kadang ada fosil atau kadang cuman piloid seperti ini gitu ya di nukleusnya ya, bagian tengah. Kadang ada quartz grain-nya juga gitu. Ada mineral kuarsa di dalam nukleusnya ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah carbonate whitings. Ini fenomena yang kita bisa lihat ya di recent sediment ya, recent sediment di Middle East ya ini. Di Middle East, di mana pada summer atau di musim panas, dia tahu-tahu ada event ini, pemutihan ya istilahnya ya, pemutihan gitu. Ini ada di sekitar Laut Merah ya, sekitar Laut Merah. Kemudian di summer, tahu-tahu ini ada pemutihan gitu, tahu-tahu ada production of carbonates di sini. Nah, keterjadiannya ini juga para ahli juga memperdebatkan ya, apakah sebenarnya murni abiotik atau dia bisa juga biotik ya, ada influence dari biotik begitu. Kemudian contoh dari karbonat yang abiotik adalah aragonite ya, mineral aragonite ya, mineral aragonite termasuk dalam abiotic precipitation. Jadi abiotik ini utamanya adalah dikontrol oleh inorganic chemistry dari seawater ya, air laut gitu. Dan umumnya terjadi di zona-zona dengan supersaturasi yang jenuh karbonat gitu. Abiotic precipitation. Nah, ini BCP ya. Kalau BCP ini biotically controlled precipitation. Ini yang umumnya terjadi ya di dunia ya. Production dari karbonat yang dikontrol oleh biotik gitu, dikontrol langsung oleh biotik. Nah ini ya, jadi pengendapannya diinfluence oleh biota. Kemudian rates of precipitation, jadi ini ya, rates itu laju dari pengendapannya ini murni ditentukan oleh tipe-tipe dari organismenya gitu ya, tergantung dari beberapa organismenya.
jenis-jenis organisme berbeda akan menghasilkan laju pengendapan karbonat yang berbeda begitu ya. Kemudian karena dia biotik, tentunya dia dikontrol oleh environmental condition-nya gitu ya. Environmental condition, jadi lingkungan di sekitarnya gitu ya, yang cocok untuk makhluk hidup di sana, seperti contohnya light, temperature, sama water chemistry-nya gitu ya. Nah, inilah garis garis besar ya dari environmental condition yang mengontrol produksi dari karbonat begitu. Kemudian kalau ini bisa autotrophic dan heterotrophic gitu kalau biotically controlled. Autotrophic ini contohnya cyanobacteria atau algae. Kemudian kalau heterotrophic itu mollusca, sponge, sama foraminifera. Nah, maka dari itu ya tadi sudah dibahas fundamental biologi dan kimianya harus kuat kalau mempelajari tentang karbonat, karena kita baca fosil juga, terus bicara proses-proses kimia yang terjadi begitu pada pembentukan karbonat. Ini lebih lanjut contoh-contoh dari ini ya, organisme dari BCP ya, BCP biotically controlled carbonate. Ini yang autotrophic ya, kemudian yang ini yang heterotrophic ya. Autotrophic ya yang tumbuhan-tumbuhan laut ya gitu ya. Kalau heterotrophic ya ini ya seperti foraminifera, sponges, stromatoporoids. Nah ini mungkin kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya carbonate sediment types di pertemuan selanjutnya gitu. Ini perkenalan terlebih dahulu mengenai biotically controlled carbonate gitu. Nah, yang ketiga ini adalah biotically induced, BIP ya, BIP. Kalau tadi kan biotically controlled, tapi ini biotically induced. Apa bedanya sama yang biotically controlled? Ini sebenarnya organisme ini hanya mengatur ini aja ya, pas awal-awal saja, pas awal-awal production dari karbonatnya. Kemudian setelah itu bisa tanpa pengaruh dari biotanya itu sendiri begitu. Jadi hanya mengatur pada saat awal-awal precipitation ya, di mana pengendapannya karbonatnya inilah si biotik ini yang mengatur gitu. Tapi dia pengaruh selanjutnya itu marginal dan atau sampai absent gitu, sangat kecil sekali. Nah, contohnya itu adalah microorganism ya, microbacteria gitu, microbacteria atau cyanobacteria. Nah, kalau di biotic induced production biasanya kita menemukan yang namanya micrite gitu, micrite. Major ya, major kalau di biotically induced production. Ini contohnya saya ambil dari Hebel and Samanskaso 2015 ya, contoh dari outcropnya ya, outcrop dari BIP ini ya. Jadi umumnya ini BIP ini menghasilkan geomorfologi seperti mound gitu ya, kayak begini, ya. Kayak mound. Ini ya, carbonate mounds. Ini di Maroko. Nah, ini ternyata hasil studinya mengatakan bahwa karbonat ini adalah microbial begitu. Jadi dia masuk ke biotically induced production gitu. Dan mereka jadi reservoir juga di situ. Ini beberapa faktor yang mengontrol sedimentasi dari karbonat ya. Yang pertama tentunya evolution, kemudian biological factor ya. Biological factor ini ternyata organisme tertentu itu punya kecenderungan tertentu, apakah dia akan menghasilkan HMC. HMC ini adalah
high magnesium calcite. Jadi kalsit yang memiliki magnesium tinggi, atau dia LMC, ini low magnesium calcite, atau dia aragonite gitu. Jadi biota-biota ini punya kecenderungan tertentu gitu ya. Apakah dia mau memproduksi HMC, LMC, atau aragonite gitu. Kemudian tentunya saja tadi sudah dibahas temperature atau salinity juga, kemudian climatic zone ya, climatic zone, apakah dia di tropis atau temperate ya, temperate yang agak lebih dingin gitu ya. Kemudian tentunya dari pengaruh plate tectonic ya, plate tectonic, terus kemudian classic sediment inputnya begitu ya. Nah inilah semuanya sebenarnya banyak ya faktor-faktor yang mengontrol carbonate sedimentation ya gitu. Memang studinya memang sangat komprehensif dan luas untuk membicarakan faktor yang mengontrol carbonate sedimentation. Yang pertama kita yang akan bahas itu adalah pengaruh dari cahaya ya, the role of light ya, yang mengontrol carbonate sedimentation ya. Tentunya cahaya ini akan berpengaruh ke photoautotrophic carbonate production ya, yang photoautotrophic. Jadi yang mereka melakukan fotosintesis tentunya menggunakan energi dari cahaya matahari gitu ya. Nah ini ininya formulanya gitu ya. Nah itu yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi CO2-nya dari yang diperlukan untuk fotosintesis ini adalah CO2-nya itu dari air laut gitu, diambil dari air laut CO2-nya. Kemudian inilah yang tadi akan menambah ini ya, carbonate saturation-nya. Jadi formulanya yang tadi bergerak ke arah kanan gitu ya, karena CO2-nya yang berkurang gitu. Gitu. Kemudianlah precipitate carbonate minerals, terjadi pengendapan carbonate minerals gitu. Karena Ca2+ ini harmful untuk organisme, jadi sangat berbahaya gitu ya. Maka Ca2+ ini akan ini kan ke skeletonnya, ke skeleton constructionnya gitu di masing-masing karbonat. Misalkan di reef atau terumbu ya, itu kita punya rangka-rangkanya itu yang dengan Ca2+ ini. Mengapa mereka menghasilkan menghasilkan rangka seperti itu? Karena ada ini ya, Ca2+-nya ini yang sebenarnya berbahaya kalau di dalam tubuhnya. Jadi mereka mengeluarkan Ca2+-nya ini membuat karbonat gitu, membuat karbonat Ca2+ ini nanti yang akan bereaksi dengan CO3 gitu, CO2 ya, CO2 HCO3 gitu ya, yang akan menghasilkan karbonat gitu. Nah ini pengaruh dari water salinity atau tingkat kegaraman ya. Tingkat kegaraman ternyata studi dari Slipper 1971 itu meng-highlight bahwa ini ya, number of species dan water salinity ini berhubungan secara tegas ya, di mana misalkan yang water salinity-nya rendah gitu, spesies yang bisa hidup juga bisa lebih tinggi, lebih diverse atau lebih beragam gitu spesies yang bisa tumbuh. Tapi semakin dia asin sampai 100 sampai 300 per mil ya, per mil water salinity-nya, ternyata spesies yang bisa hidup di situ menurun karena lingkungannya menjadi ekstrim gitu ya, dengan water salinity yang makin tinggi begitu.
Kemudian ini light intensity. Ternyata carbonate production ini memang lebih ini ya maksimum ya, lebih maksimum kalau ini kan light intensity-nya ya semakin berkurang. Ini water depth. Jadi kalau kita bayangkan ini titik nolnya, ini water depth atau kedalaman airnya makin bertambah gitu ya. Otomatis intensity dari cahaya yang bisa masuk itu semakin berkurang ya intensitinya gitu. Nah, ternyata carbonate production-nya ini kalau kita bisa lihat dia optimum ya, optimum di yang dangkal gitu, optimum yang dangkal. Kemudian dia berangsur-angsur production-nya itu menurun. Yaitu tadi ya, karena memang organismenya butuh cahaya ya untuk melakukan fotosintesis. Jadinya dia perlu untuk berada di laut yang lebih dangkal gitu. Ini konseptual modelnya dari carbonate production. Nah, ini juga ini bukti bahwa carbonate production itu lebih optimum kalau di kedalaman sekitar 100 hingga 200 lah sebenarnya. 100 meter sampai 200 meter ya. Ini mungkin udah masuk neritik masuk semua, kemudian batial sedikit gitu. Batial sedikit gitu. Dia optimum ya carbonate production-nya begitu. Nah ini yang perlu kita cermati juga, ini ada istilah dari thermocline. Thermocline ini di mana sebenarnya terjadi perubahan temperatur ya. Jadi kalau air laut itu sebenarnya ada stratifikasinya, ada pelapisannya juga ternyata, nggak hanya batuan. Jadi ada perubahan-perubahan ya, perubahan temperatur gitu ya. Perubahan temperatur gitu. Kalau kita bisa lihat ini thermocline ini rapid temperature-nya berubah. Temperature-nya berubah dengan cepat gitu ya. Kalau kita bisa lihat ini. Nah, ini temperature-nya berubah dengan cepat. Ini di zona di thermocline gitu. Nah, tentunya organisme lebih suka ya untuk temperatur yang lebih optimum karena energinya lebih besar juga gitu. Kalau kita lihat juga oksigennya di laut dangkal ini memang ini ya relatif optimum ya sampai di sini. Kemudian akhirnya dia meningkat lagi gitu ya. Meningkat lagi. Begitu juga fosfat ya. Fosfat ini mungkin lebih ke arah nutriensnya gitu, nutrisi. Nah, ini dari kacamata oceanografi untuk melihat carbonate sedimentation. Ternyata ada pola-pola yang berbeda ya antara Pasifik dan Atlantik begitu ya, Pasifik dan Atlantik. Dimana kalau kita lihat ya sirkulasi air laut sebenarnya ini di present deep water circulation, present yang sekarang gitu ya. Ternyata air di Pasifik ini adalah donasi ya. Jadi air dari Pasifik ini yang deep waternya itu adalah donasi dari air laut yang ada di Atlantik begitu. Jadi ini seperti ini ya di source-nya ini kita bisa lihat yang hitam. Nah, dia akan menuju ke arah Indian, kemudian di Pasifik juga ada gitu ya. Ternyata begitu sirkulasi dari airnya. Kenapa ini penting nanti? Tentunya karena di carbonate sedimentation itu kita berbicara dengan nutrisinya juga, terus CO2 ya, CO2-nya juga sama oksigennya juga. Nah, ini nanti berhubungan dengan carbonate compensation depth gitu ya. Carbon compensation depth. Yang harus kita highlight di sini adalah kalau di Atlantik dia ini kan permukaannya ya, air laut permukaan ya.
ini yang masih segar begitu ya, memiliki banyak oksigen gitu. Nah kemudian ternyata dia sinking atau tenggelam gitu, tenggelam ke deep waternya gitu. Deep waternya nanti dia mensuplai ke Pasifik begitu. Makanya ini kalau di deep water di Atlantik ini oksigennya dia tinggi begitu ya, oksigennya dia tinggi gitu dibandingkan kalau di Pasifik. Nah, kalau di Pasifik, ini Samudra Pasifik, dia ini karena ini ya udah tua ya ininya, karena udah tua air lautnya gitu ya, karena ini kan perjalanan dari Atlantik hingga Pasifik gitu ya, jadi oksigennya menipis gitu hingga sampai ke Pasifik. Nah kemudian karbon dioksidanya, kalau karbon dioksidanya ini justru kebalikan ya, kalau di Atlantik ini sedikit, kemudian kalau di Pasifik ini terjadi peningkatan gitu, karena memang karbon dioksidanya kan disuplai dari ini ya, dari permukaan gitu ya, kalau di water Atlantik. Kalau CO2-nya ini sedikit, tentunya di water-nya juga sedikit begitu. Nah, kemudian hingga ke sini dia akan terjadi penambahan CO2 gitu. Makanya CO2-nya meningkat di Pasifik begitu. Nah, kalau nutrients ini kan dari Atlantik ini di permukaan tentunya karena dia lumayan banyak autotrof ya yang melakukan fotosintesis, maka suplai dari permukaan ini akan tenggelam ya ke deep water-nya begitu ya. Nah, nutrients-nya ternyata tidak cukup banyak begitu di Atlantik. Nah, kemudian dia akan menuju ke arah Pasifik yang nanti penambahan nutrients gitu di waternya karena disuplai dari source-nya di Atlantik begitu. Ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah menunjukkan bahwa ternyata karbonat itu bisa ada di cool temperature gitu, tidak hanya di tropis gitu, tapi carbonate production itu bisa didapatkan di lintang latitude yang tinggi begitu ya, latitude yang tinggi di Atlantik begitu ya. Karena itu ketersediaan dari CO2-nya ya, kalau kita tahu tadi CO2-nya itu sedikit, tentunya carbonate precipitation-nya makin besar begitu ya. Nah, tadi kita udah menyinggung apa itu carbonate composition dan CCD ya. CCD, ini CCD. Nah, CCD ini adalah level ya, level atau sebenarnya permukaan atau bidang di mana itu tuh sedimentation-nya itu equals ya, sedimentation rate-nya equals dengan dissolution-nya. Ya, kalau misalkan kita ibaratkan ini permukaan laut, ini terus ini dasar laut. CCD ini adalah sebuah permukaan sebenarnya. Sebuah permukaan di mana daerah yang di bawah CCD, ini atau carbonate composition depth ini karbonatnya akan dilarutkan gitu. Jadi tidak ada pengendapan. Halo? Apakah suara saya terdengar? Masuk, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Putus, Pak. Pak. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau di CCD ini, carbonate composition depth, ini kan permukaan ya, permukaan atau level gitu ya. Jadi daerah di bawah CCD ini tidak akan terjadi pengendapan karbonat gitu. Nah ini makanya perlu untuk belajar CCD ya, konsep dari CCD. Nah daerah di atasnya itu karbonat bisa masih diproduksi gitu. Nah ternyata didapatkanlah sebuah tren ya, sebuah tren di mana di Atlantik ini
CCD-nya itu bisa sampai 4 km ya. Tapi kalau di Pasifik ini CCD-nya ini dangkal gitu, 1 km. Di Atlantik ini bisa 4 km masih bisa produce karbonat gitu. Tapi kalau di Pasifik ya, di tropis-tropis begitu, ternyata karbonat compensation depth-nya itu relatif ini ya, shallow, dangkal gitu. Kalau di Pasifik yang di tropis-tropis. Nah ini saya ambil dari Schlager. Ini ada tren di dunia ya, bahwa CCD-nya ini kalau misalkan kita lihatnya di Samudra Pasifik, kita bandingkan dengan Samudra Atlantik. Tadi kita sudah lihat ternyata trennya ya, ini kan kontur ya, kontur. Ini yang lebih gelap artinya dia lebih dalam gitu, level dari CCD-nya gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata yang lebih gelap atau lebih dalam CCD-nya itu ada di Atlantik begitu. Kemudian kalau di Pasifik ini dia ternyata CCD-nya itu cukup dangkal gitu ya, cukup dangkal gitu. Kalau yang ini yang tadi ini kan rata-rata ya, Pasifik rata-rata 1 km, Atlantik 4 km. Tapi kalau ini kita lihat secara keseluruhan begitu, bukan rata-rata. Jadi ternyata trennya begitu. Atlantik CCD-nya lebih dalam ya daripada CCD yang di Pasifik gitu. Tentunya nanti ini ya mengakibatkan bahwa ternyata karbonat production atau reservoir karbonat itu di Atlantik itu bisa di laut-laut yang lebih dalam gitu, reservoir karbonatnya gitu. Tapi kalau misalkan di Pasifik, kita berbicara reservoir Pasifik, ternyata relatif lebih dangkal gitu kalau kita melihatnya dari aspek CCD begitu ya. Tentunya ada perbedaan kalau misalkan kita berbicara karbonat yang in situ atau yang non in situ begitu. Ini kita yang berbicara karbonat yang in situ-nya saja gitu ya. In situ. Kita dari Schlager 2005. Nah, ini gambarannya ya. Ini profil dari laut ya. Kita bisa lihat neritik, kemudian batial, kemudian ini abisal ya. Ternyata karbonat compensation depth-nya tadi kan bisa sampai sekitar 5.000 ya kalau di Pasifik ya. Nah, ini yang kita yang paling dalamnya aja kita lihat di sini. Ini kan 5.000 nih. Nah, ini 5.000. 5,5. Kemudian kalau di Atlantik ini Atlantik, ini ternyata bisa lebih dari 5.500 itu. Jadi dia bisa produce karbonat di abisal gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya ini ada yang aneh nih ya. Kenapa dia bisa produce karbonat padahal karbonat kan utamanya diproduksi oleh tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Kenapa dia bisa sampai di lingkungan pengendapan yang ini yang sangat dalam gitu ya. Nah, nanti kaitannya dengan ini ya jenis organismenya. Ternyata yang di Pasifik ini atau di tropical ya, dia itu karbonatnya itu dari autotrof yang fotosintesis, dan kemudian kalau di abisal di Atlantik ini umumnya yang tadi heterotrof gitu ya. Jadi dari foraminifera, sponges kayak gitu. Jadi dia independen menghasilkan energinya. Makanya di Atlantik dia bisa carbonate compensation depth-nya sampai ini ya, sampai dalam sekali begitu. Karena organismenya tidak bergantung kepada fotosintesis gitu. Oke. Nah, ini
thickness dari euphotic zone ya. Euphotic zone ini adalah zona di mana yang masih bisa cahaya tembus gitu ya, cahaya tembus gitu. Euphotic zone. Ternyata didapatkan sebuah tren ya. Sebuah tren di mana ini kalau kita lihat euphotic zone misalkan di Indonesia ya. Di Indonesia atau di sekitar sini ya. Sekitar sini. Ini di Amazon yang hubungannya dengan river discharge ya, karena banyak rivernya ini ya, jadi ada supply dari air laut ya, supply air laut. Ternyata euphotic zone-nya itu dangkal gitu, euphotic zone-nya dangkal. Nah ini euphotic zone-nya dangkal karena memang kalau misalkan ada supply dari sungai begitu, tentunya material-material sedimen ini akan menghasilkan turbidity ya, turbidity, sehingga cahaya di air lautnya itu akan terganggu begitu. Makanya euphotic zone-nya atau zona di mana cahaya bisa tembus ini akan mendangkal gitu. Kita bisa lihat tren-trennya itu memang di daerah-daerah di mana masih berhubungan dengan supply-supply dari sungai gitu. Nah ini sebenarnya clue yang sangat penting juga ya untuk membahas carbonate sedimentation begitu. Nah ini riset-riset mengenai kontrol dari ini ya, kontrol dari cahaya ya di stratigraphic record begitu ya. Kalau kita bisa lihat sebenarnya tidak ada yang secara langsung ya, ada proxy secara langsung untuk mengukur intensitas dari cahaya gitu. Intensitas cahaya. Kalau kita berbicara stratigraphic record, jadi artinya kalau misalkan kita punya batuan gitu ya, suksesi batuan gitu, ada riset di mana dia ingin mengukur sebenarnya dari suksesi-suksesi ini, pengendapan satu, kemudian pengendapan kedua, ketiga, keempat, ini bagaimana nih intensitas cahayanya gitu ya terhadap pengendapan karbonat gitu. Ternyata mereka menawarkan sebuah teknik ya, sebuah teknik untuk mengukur intensitas cahaya, salah satunya dengan coral morphology begitu, coral morphology. Ini studi yang sangat unik sebenarnya. Ternyata ini berhubungan dengan coral morphology ya. Ini didapatkan tren ya. Jadi ini mungkin di studi di karbonat yang ini ya, yang recent ya, yang sekarang gitu. Ternyata di penambahan kedalaman koral itu semakin platy, semakin datar gitu morfologinya. Sementara kalau yang di lebih dangkal gitu ya, ini depth-nya memang sekitar 18 meter gitu, 75, 91. Dia itu lebih dome gitu morfologinya gitu. Ini tren ya, tren. Artinya memang mungkin di sini ada platy juga, cuman tren yang ada ini dome kalau yang lebih dangkal gitu. Kemudian yang lebih ini branching juga gitu, kalau yang lebih dangkal lagi. Nah ternyata ini berhubungan dengan itu intensitas cahaya gitu ya. Kalau misalkan coral morphology-nya domal, dia akan butuh ini kan cahaya gitu ya untuk fotosintesis gitu ya, cahaya untuk fotosintesis. Karena intensitas di ininya tinggi begitu ya, intensitasnya tinggi, cahaya yang di laut yang lebih dangkal tinggi, maka permukaan yang dia akan menyerap cahaya ini, coral morphology-nya cukup cukup terbatas gitu, karena memang udah intensitas cahayanya sudah mencukupi gitu. Kemudian kalau misalkan yang lebih dalam, karena intensitas cahayanya mulai meredup gitu ya, berkurang, dia butuh permukaan morfologi koralnya butuh lebih luas gitu.
untuk menyerap energi-energi dari cahaya fotosintesis. Maka dari itu ini salah satu teknik untuk melihat ya influence dari cahaya begitu ya. Light intensity-nya di karbonat gitu. Dimana yang lebih dalam biasanya itu lebih platy gitu daripada yang di permukaan-permukaan ya, dia dome gitu ya, kayak gini, dome gini. Ini studi yang menarik sebenarnya. Profesor saya di Abu Dhabi juga melakukan studi ini. Saya juga tertarik ketika itu ya membaca publikasinya gitu. Ini ya pengaruh dari temperature. Ternyata temperature ini akan mengontrol jenis dari reef-nya atau karbonatnya gitu ya, dari sedimen type-nya gitu ya. Kalau kita bisa lihat ini misalkan kita berfokus di gambar yang bawah, ini penambahan latitude ya, penambahan latitude. Ini semakin dingin ya. Ini dari tropis hingga ke yang lebih dingin ya, di kutub utara seperti itu. Nggak sampai kutub utara sih sebenarnya, kayaknya sampai 40 derajat ini. Ini ternyata jenis-jenis dari reef atau karbonatnya itu memiliki tren gitu, di mana misalkan di 0 sampai 20 derajat ini didominasi oleh coral alga reef complex begitu ya. Tapi kalau misalkan di yang tadi kita lihat ya di Atlantik gitu ya, di Atlantik yang lebih tinggi latitude-nya, ini dia didominasi oleh biostrom gitu, biostrom dari bryozoan itu. Kemudian memang ada reef-nya ya, tapi reef-nya sudah mulai sedikit ya pengaruhnya gitu. Ini yang hijau-hijau reef. Nah, bahkan di sini mungkin udah berkurang sekali gitu ya. Nah, ini ada istilah yang penting ya, biostrom. Apa biostrom? Nah, ini ada perbedaan antara biostrom dan bioharm gitu, bioharm gitu. Biostrom dan bioharm. Ini masih dipakai terminologi ini. Terminologi ini masih dipakai untuk studi karbonat. Biostrom intinya adalah kalau dia konkordan ya. Jadi karbonatnya itu konkordan atau sejajar dengan perlapisan gitu. Sejajar dengan perlapisan tren perlapisan yang ada. Tapi kalau bioharm dia ini biasanya di karbonat reef ya, karbonat reef atau terumbu gitu. Jadi dia nanti diskordan perlapisannya ya, atau geometrinya itu diskordan dengan lapisan sekitarnya gitu. Kalau ini dia sejajar, kalau ini dia diskordan gitu. Jadi istilahnya seperti on lap mungkin ya kalau di seismik begitu. Ini adalah perbedaan di bioharm, dan biostrom gitu. Nah ini secara mineralogi kita akan kaji mengenai kelarutannya, karbonat mineral solubility ya. Nah, untuk kelarutan dari karbonat ini ternyata di McKenzie et al. 1983 ini ya, melihat melalui percobaan di laboratorium ya. Ternyata IAP ini, Ion Activation Product gitu ya. IAP. Ini berasosiasi dengan kelarutan ya. Jadi proksi dari kelarutan ini adalah IAP gitu ya. Jadi semakin besar IAP-nya, maka semakin besar kelarutannya gitu. Nah, terus diplot dengan mol dari magnesium ya, mol dari magnesiumnya. Ternyata didapatkan bahwa ini ya, dengan bertambahnya magnesium, maka bertambahnya kelarutannya juga gitu, kelarutan dari calcite-nya. Kenapa kita penting untuk mempelajari ini gitu ya?
Karena kalau di reservoir kita kan berbicara kualitasnya ya, apakah dia memiliki porositas dan permeabilitas tinggi gitu ya. Nah, sementara porositas itu dibangun oleh grains-nya juga gitu ya, hubungan antara grains dan pore space-nya gitu ya. Nah, grains-nya ini kalau misalkan jenis grains-nya ternyata dia mudah larut gitu ya, reservoirnya tentu akan ini ya menghasilkan kualitas reservoir yang lebih tinggi begitu. Maka dari itu perlu ya untuk mempelajari mineraloginya gitu. Karena mineral-mineral yang cenderung tidak stabil akan mudah terlarut. Nah, kalau mineralnya terlarut, otomatis hilang kan, jadi pore space atau jadi porositas di situ. Maka dari itu konsepnya harus kuat gitu ya. Carbonate mineral solubility. Jadi di mana kalau misalkan magnesiumnya tinggi nih, magnesiumnya tinggi akan menghasilkan solubilitas atau kelarutan dari calcite begitu. Ini ada beberapa ininya panduan. Jadi ternyata kelarutan dari 12% high magnesium calcite HMC itu lebih besar ya dari aragonite. Jadi ini disusun dari yang lebih mudah larut hingga ke dolomite ya yang sangat stabil gitu ya. Sangat stabil. Mungkin pelarutannya sedikit atau bahkan nggak pernah ada gitu ya, dolomite gitu. Nah gitu. Nah ini sebuah konsep lagi karena kita berbicara mengenai biota ya, biota di karbonat itu. Nah ini ada riset dari Newman and McIntyre sama Townsend et al 2003 ya. Sebenarnya ini berbicara mengenai ini ya, pertumbuhan dari karbonat begitu, pertumbuhan dari karbonat. Ya, kalau misalkan kita misalkan ini ada ininya ya, dasar dari lautnya ya, dineritik begitu, masih dangkal. Kemudian dia pertama kali tumbuh karbonat ya. Pertama kali tumbuh karbonat. Ini dia akan slow. Ini dia akan slow secara perlahan gitu ya, masih pelan gitu pertumbuhan karbonat. Tapi ketika dia ini rate of growth, kemudian ini time ya. Semakin dia sudah membiasakan diri, growth-nya akan semakin tinggi gitu ya. Growth-nya, rate of growth-nya semakin tinggi. Jadi dia otomatis dia akan tentunya ada penambahan akomodasi dulu ya, penambahan akomodasi. Jadi reef ini nggak akan bisa melebihi air laut yang ada gitu. Jadi misalkan begini, tentunya ini reefnya ya, ini reefnya, tentunya dia nggak akan bisa melebihi air laut yang ada gitu. Kalau misalkan dia melebihi, otomatis dia bukan produce karbonat, tapi dia udah mulai mungkin tererosi begitu ya. Segala sesuatu yang di atas dari permukaan laut biasanya akan dierosi gitu. Nah, ini rate of growth nih. Rate of growth-nya jadi semakin lama dia terbiasa, rate of growth-nya semakin tinggi, semakin cepat. Kemudian ini ya akan mengalami slowing down begitu, slowing down. Karena ini ya rapid creation of niche-nya itu mulai mendatar begitu. Mulai mendatar. Jadi nanti ada faktor yang mengontrolnya ya. Karena ketika ada reef, ada kompetisi di situ, kompetisi. Nah, ini contohnya dari Townsend et al. Ini kita berkaca. Jadi ternyata organisme ini memiliki dua strategi ya, dua strategi dalam dia beradaptasi dan berevolusi begitu ya, tumbuh juga. Dia ada yang disebut R strategies atau R strategies sama K strategies. Nah, contohnya dari K strategies ini adalah pohon ya. Kalau seagrass ini dia grow more
ini contohnya kalau grow more and reproduce less, ini adalah pohon ya, contohnya pohon atau misalkan reef juga sih. Reef pada saat awal-awal mungkin ya, ini pohon. Artinya dia kalau misalkan kita lihat pohon ya, pohon itu dia grow more, lebih ke arah grow more dulu. Misalkan umurnya jadi lebih ini ya, bisa seiring bertambahnya waktu dia grow more dulu daripada dia reproduce gitu. Jadi kita bisa lihat memang pohon-pohon itu akan lebih mengutamakan pertumbuhan atau perkembangan dirinya sendiri gitu daripada dia untuk reproduce gitu, reproduce. Nah, beda dengan seagrass gitu ya, seagrass gitu. Nah, dia ternyata reproduce more daripada grow gitu. Makanya dia berkembangnya lebih masif dan lebih cepat gitu ya, seagrass gitu. Nah, ini tentunya berkaitan dengan teori Darwin, kemudian Malthus ya kalau di ekonomi ya. Tadi kan kita lihat bahwa ada slowing down ya, pas fase-fase akhir ya, pertumbuhan karbonat. Ini ternyata berhubungan dengan Malthusian catastrophe. Ini kalau di teori ekonomi, di mana ternyata population ini berkembang lebih cepat ya, lebih cepat dari production of food-nya gitu. Jadi ada keterbatasan makanan di situ ya. Nah ini makanya keterbatasan makanan yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan dari populasinya begitu. Nah ini makanya di teori ekonomi juga ada yang namanya Malthus theory gitu. Yang inspirasi utamanya tentunya ini ya, seleksi alam dari Darwin gitu. Mana ada kompetisi keterbatasan yang ada ya, seperti keterbatasan makanan gitu ya, yang tidak dibarengi oleh pertumbuhan population gitu. Nah inilah yang akan mengakibatkan tadi pertumbuhannya slowing down gitu. Nah ini memang menarik berbicara karbonat, kita berbicara sigmoidal growth ya, sigmoidal growth. Nah ini sigmoidal growth itu perkembangan yang seperti ini nih. Ini kurva sigmoid gitu kalau di matematika gitu ya. Nah ini yang selanjutnya adalah nutrisi ya. Poin utamanya pengaruh atau peran dari nutrisi ini ternyata di karbonat itu mereka nggak suka dengan high nutrient. Nah ini cukup ini ya, riset yang ada menunjukkan ternyata karbonat itu nggak suka dengan yang nutrisinya lebih yang sangat tinggi begitu ya untuk perkembangan karbonat sistem. Nah kemudian kenapa mereka nggak suka? Ternyata carbonate communities terutama reef ya, yang reef ini mereka zaman dahulu ini sudah beradaptasi dengan submarine desert seperti itu. Submarine desert. Jadi memang nutrisinya sangat terbatas gitu ya. Nutrisinya sangat terbatas. Mungkin bisa disebabkan karena tadi kompetisi ya, karena memang banyak sekali organismenya, sehingga memang tiap-tiap individu akan beradaptasi untuk dengan nutrisi yang serba cukup saja begitu. Nah begitu. Jadi high nutrient ini big no banget untuk carbonate system begitu. Nah ternyata mereka lebih suka kalau very low nutrient levels gitu, very low nutrient levels. Karena ini ya, karena mereka itu sangat efisien dalam merecycle nutrients-nya yang ada di sistem gitu. Ini saya ambil dari Schlager. Jadi ini pendapat dari ahli karbonat gitu ya. Nah ini autotrophic setting. Dalam autotrophic settings ini, autotroph development ini disurpassed ya. Artinya
kalahkan atau lebih ini ya, lebih carbonate production-nya itu lebih diungguli oleh yang lacking skeleton seperti algae, sponge sama soft corals gitu. Kalau di eutrophic settings gitu. Nah, ini harus dibedakan ya, eutrophic sama eufotic gitu. Eutrophic sama eufotic. Nah, ini. Tadi kan kita berbicara ini ya, eufotic ya, awal-awal ya, eufotic. Oke. Maaf, saya lanjutkan lagi ya. Masih terlihat slide saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, tadi kita udah sampai ke... Nah, ya. Ini harus dibedakan ya antara eufotic dan eutrophic begitu. Eufotic ini dia light begitu, light. Artinya ini dia berhubungan dengan cahaya. Gitu ya. Eufotic. Tapi kalau eutrophic ini berhubungan dengan nutrients gitu. Nah, ini jangan kebalik. Nutrients. Ini. Nah, ini dari riset dari Hallock dalam Slager 2005 ya. Ternyata koral-koral ini tadi kita udah bahas bisa survive dengan nutrients yang minimum begitu. Karena ternyata high nutrients ini akan menghasilkan turbidity gitu. Turbidity. Jadi keruh gitu ya airnya. Karena kalau keruh tentunya less light, jadi cahayanya berkurang dan kemudian akan mencegah fotosintesis begitu. Nah, ini high nutrients. Ini ya, jadi makanya kita lihat ya kalau di sini di oligotrophic mereka. Kalau eutrophic ini biasanya didominasi oleh heterotrof ya yang tadi. Tapi kalau dia nutrientsnya oligotrophic, biasanya dia didominasi oleh koral ya. Karena dia nutriennya limit gitu ya. Nah ini sebuah riset yang cukup ini ya, membuat mind blowing ya. Karena kita mungkin berpikirnya bahwa semakin banyak nutrisi, semakin bagus untuk perkembangan koral dan karbonat gitu. Ternyata dalam riset ini koral dan lain-lain ya yang fotosintetik gitu ya, dia hanya butuh nutrisi yang cukup ya atau minimum bahkan gitu. Nah ini setelah kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mengontrol karbonat, kita akan berbicara mengenai ini ya, carbonate factories atau pembentukan karbonatnya. Slager membagi menjadi 3, ada M factory, C factory, sama T factory. Ini mud mounds factory jadi M, jadi cool ini C ya, C, ini tropical T factory. Nah, ternyata ada berhubungan carbonate factories ini dengan yang tadi ya, mode pembentukannya ya. Ternyata carbonate factories M itu adalah dari biotically induced atau BIP tadi ya, BIP. Kemudian kalau BCP yang biotically controlled, ini dia akan menghasilkan yang C sama yang T. Kalau T itu tropical ya, yang di autotroph. Kemudian yang kedua di cool water dia didominasi oleh heterotrophic. Nah, itu. Nah, ini T factory ya.
Tea factory ini dia terbentuknya di tropical gitu ya, pengendapannya di tropical, dia butuh ini ya yang hangat, kemudian abundant sunlight gitu ya untuk fotosintesis, terus oligotrophic ya. Nah ini harus di ini highlight oligotrophic, jadi minimum sekali nutrientsnya, tapi tentunya butuh abundant O2 untuk ini ya fotosintesis banyak. Nah ini didominasi oleh biotically controlled. Jadi kalau tiap-tiap factory tentunya ada ini ya, ada beberapa lah ininya. Jadi tidak hanya autotroph, misalkan di tea factory ini tidak hanya autotroph saja, jadi bisa saja ada foramnya, kemudian sponges gitu ya. Tapi didominasi oleh yang photoautotrof. Artinya ini kalau kita bicara karbonat di tropis, itu kita bicara reef gitu. Reef, karena reef itu terumbu yang ini ya photoautotrof gitu ya. Tapi heterotrof juga common gitu. Heterotrof common, kemudian ada juga abiotik ya, abiotik yang tadi seperti weeds ya, weeds. Nah, nanti kalau kalian berkesempatan melihat sayatan tipis di carbonate formation di Indonesia, nanti bisa melihat weeds di sini ya, dari proses abiotik begitu. Nah ini ya, dia membangun mengkonstruksi bioherms tadi ya, bioherms yang diskordan ya. Jadi kalau di seismic di on lab gitu. Ini si factory ini cool water ya, cool water factory. Nah, jadi ini menjelaskan kenapa ada juga karbonat di higher latitude gitu ya. Nah, lihatnya. Nggak hanya yang di tropis saja ternyata. Nah, ternyata di higher latitude juga ada gitu. Nah, gitu. Dia di cool temperature, kemudian bervariasi ya sunlight-nya. Terus kemudian low siliciclastic influx. Dan umumnya meso sampai eutrophic. Nah, meso sampai eutrophic ini tadi kan berhubungan dengan heterotrof ya organismenya begitu. Makanya nanti reef ini mungkin akan sangat jarang kita temui reef reservoir di cool temperature begitu ya. Gitu. Nah ini ya, dia biotically controlled, tapi yang didominasi oleh heterotrof begitu. Nah ini selanjutnya adalah M factory. M factory ini mud mount factory ya, mud mount factory. Dia biasanya cool temperature, low sunlight gitu ya, low sunlight, low silicicity influx juga, eutrophic gitu, dan low O2 gitu. Ini keterdapatan M factory ini ada di Proterozoic, kemudian ada juga di major extinction ya, major extinction. Jadi dia mereplace tea factories gitu. Nah ini ya contohnya di Maroko yang tadi ya. Ini M factories gitu. Ini ada mix antara biotik dan abiotik gitu. Dia fine grain biasanya terbentuknya form to hard gitu. Terus mengendap secara in situ gitu ya. Ini mud mount-nya gitu. Dia microbes ya. Nah, kalau kita lihat ini dari Schlager 2005 juga. Kalau kita bandingkan ya dalam segitiga, kita plot aragonite, calcite, magnesium calcite gitu ya. Terus kita punya data karbonat di seluruh dunia. Maka kita bisa melihat bahwa kalau di cool factory gitu ya, yang C factory tadi ya, cool temperature factory, dia banyak sekali didominasi oleh calcite gitu, calcite. Kemudian ada beberapa mungkin magnesium calcite sama aragonite ya sedikit lah begitu.
Tapi ini dua yang utama gitu ya. Tapi kalau misalkan di T-Factories, dia itu utamanya adalah aragonite. Kemudian ini magnesium calcite minor gitu. Tapi kalau mud mound dia lebih ke arah magnesium calcite gitu ya. Ya, kita lihat di M-Factories ini microbes ya, microbes. Jadi dia fine grain gitu, mungkin mudstone atau wake-stone gitu. Tapi karena dia magnesium calcite, tadi karena secara mineralogi dia tidak stabil, tentunya dia bisa dissolve ya, terlarutkan gitu. Makanya dia walaupun dia ini ya fine grain ya, seperti mudstone atau wakestone, tapi karena dia tersusun atas mineral yang cukup tidak stabil, maka dia bisa jadi reservoir juga di M-Factories ini. Kan mud gitu. Nah, ini juga kalau kita plot ya, ini dari misalkan abiotic, terus biotically controlled ya, yang BCP tadi, terus yang ini juga yang biotically induced. Ternyata di T-Factories ini mainly biocontrolled gitu, T-Factories ini mainly biotically controlled ya. Mungkin ada beberapa lah gitu yang induce sama yang di abiotiknya. Tapi kalau si factories gitu, dia itu semuanya itu biasanya berhubungan dengan biotic control yang heterotroph ya, heterotroph. Tapi kalau si factories ini yang autotroph ya, seperti Riff tadi gitu. Kalau yang heterotroph tadi ya, yang seperti foram, itu sponges. Nah, tapi kalau M-Factories, dia M-Factories ya, ini kita bisa lihat di sini. Dia utamanya itu adalah biotically induced ya, tadi peran microbes dan abiotic begitu. Nah, ini kalau kita lihat dari production depth-nya ya, ini dia semakin dalam gitu ya, semakin dalam. Ternyata kalau di T-Factories atau di tropical itu, dia ini optimumnya ini di yang lebih dangkal gitu ya, lebih dangkal. Nah, tapi kalau mud mound, karena dia tadi abiotic kemudian biotically induced gitu ya, dia independen. Jadi di lebih dalam juga bisa dia produce gitu. Malah optimumnya ini ya, optimumnya malah yang lebih dalam daripada yang ada di T-Factories. Nah, kalau di cool carbonate ini dia nggak punya tren sama sekali gitu. Karena tadi heterotroph semua ya, heterotroph, jadi nggak pengaruh ya, ada intensity of light-nya gitu. Nah, mungkin yang sini mungkin ada pengaruh lah ya, karena memang depth-nya lebih dalam gitu. Nah, kalau yang tadi M sama C factory ini independen daripada intensitas cahaya gitu. Ini jenis-jenis dari ininya ya, organismenya didapatkan dari Slager. Slager ini meneliti dari beberapa author, dari Lee sampai ke James ya, ternyata didapatkan T-Factories ini memang didominasi oleh organisme seperti chlorozoan gitu ya, kemudian coral alga gitu ya. Kemudian kalau di C factories dia lebih ke arah heterotroph ya, seperti foram, bryozoan alga, kemudian misalkan heterozoan gitu ya. Dia lebih ke heterotroph kalau di cool temperature factory gitu. Nah, ini selanjutnya adalah mekanisme ya, yang selanjutnya setelah carbonate production, kita berbicara mengenai erosion gitu ya, kemungkinan dari mechanical erosion.
dari karbonat begitu. Ini contohnya adalah physical process ya. Mechanical erosion ini adalah physical process. Biasanya itu berhubungan dengan tidals gitu ya, tidals atau wave gitu ya. Untuk mechanical erosion gitu. Biasanya intensnya itu di platform margins ya, platform margins sama di intertidal zone gitu. Nah, ini contohnya kalau misalkan ada di intertidal zone gitu. Kalau misalkan di platform margins, contohnya ya di ini ya, keterbentukan di pulau-pulau reef ya, reef yang di reef marginnya begitu. Namun ternyata erosion ini bisa dibatasi ya, dibatasi kalau misalkan karbonatnya itu sudah mengalami cementation atau sementasi sama lithification gitu. Tentunya pengaruh dari mechanical erosion ini akan berkurang gitu. Nah, kemudian ada chemical erosion. Ini salah satu contohnya saya ambil dari Raja Mandala Formation, karbonat di daerah Padalarang. Orang Bandung mungkin udah pernah ke sini ya, ke Gua Pawon gitu. Nah, ini utamanya adalah karena pengerjaan dari surface ini adalah ini ya, surface water. Dia yang sekarang, kalau yang sekarang ini umumnya seawaternya itu adalah bentuknya adalah calcite gitu ya, tersaturasi oleh calcite. Tapi kalau yang di sini yang kalau di Padalarang ini dia karena ada pelarutan oleh meteoric water atau fresh water gitu ya, air hujan dan lain-lain gitu ya. Air hujan sehingga dia menghasilkan lubang-lubang seperti ini begitu. Lubang-lubang seperti ini. Mungkin udah dapat di kelas geomorfologi atau geologi dasar ya. Nah inilah. Ini pengerjaannya juga membutuhkan mungkin ribuan tahun ya untuk ribuan atau jutaan tahun untuk membentuk lubang sebesar ini gitu. Inilah yang dinamakan dissolution atau pelarutan gitu. Nah, pelarutan ini tentunya berhubungan dengan ini ya, fase mineralnya yang sangat rentan seperti itu, seperti magnesium calcite atau aragonite gitu ya. Nah, tadi balik lagi ya konsep dari IAP ya, ion activation product. Jadi harus kuat di situ. Nah, ini bioerosion. Contohnya ini saya ambil di carbonate hard ground. Ini kita bisa lihat ya. Ada bioerosion di sini, ada boring gitu ya, ada boring dari organisme-organisme di hard ground-nya, carbonate hard ground gitu. Karena organisme ini tentunya dia ingin mencari nutrisi ya, ingin mencari nutrisi dan kemungkinan nutrisinya ada di sini, ada di carbonates gitu ya, ada di antara carbonates ini, butiran carbonates. Maka dari itu mereka melakukan boring gitu, bioerosion di sini. Nah, bioerosion ini intensitasnya akan bertambah ya dengan bertambahnya nutrient content ya di ambient waternya begitu. Nah, umumnya ini terjadi di intertidal zone ya. Jadi kalau kalian menemukan carbonate hard ground seperti ini asosiasinya biasanya di intertidal zone gitu. Kalau di tropis. Nah, ini lebih detailnya kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya. Ini pengantarnya yaitu dari sedimentation, dari deposition ya, dari source hingga ke sink-nya itu. Ternyata carbonate deposition itu kalau dibandingkan dengan siliciclastic begitu ya, dia lebih ini ya, cenderung lebih dekat dengan pengendapannya gitu ya, sinkingnya gitu, sinkingnya. Jadi di mana dia karbonat dia produce, nah dia tidak akan tertransport sangat jauh daripada tempat dia produce gitu. Lain halnya di siliciclastic.
Silicic elastic dia bisa dari fluvial gitu ya, didorong sedimennya hingga mungkin ke laut begitu kan. Tapi kalau karbonat ya paling misalkan kalau dia tertransport juga ini contohnya ya, misalkan ini di reef ini kalau dia tererosi ya karena ada turbidity current juga, dia akan ya mungkin transportnya di sekitar sini aja gitu. Sama di daerah sini juga. Dia kalau tertransport sekitar sini juga gitu sedimennya. Berbeda dengan silicic plastik. Nah, mungkin saja dia tertransport ya dengan pengaruh dari tidal, kemudian dari waves gitu. Kemudian ini kalau di turbidite system, jadi di karbonat juga ada turbidite system ya, tapi memang di lingkungan yang sangat dalam ya, lumayan lebih dalam gitu ya. Ini akan nanti ada redistribusi karbonat gitu ya, dia akan meluncur. Nah, turbidite gitu ya. Nah, karena turbidite system ini dipengaruhi oleh gravitasi, dia ada large scale redistribution ya. Konsepnya mungkin hampir sama dengan silicic plastik turbidite system gitu. Cuman ini nanti materialnya ini material karbonat begitu. Nah, kemudian dalam reef ini dia akan membentuk organic frame ya, organic frame. Kalau misalkan kita beli, kalau dia berbicara tentang reef, kita akan berbicara bahwa reef ini membentuk organic frame gitu, organic frame dan abiotic cementation ya, seperti tadi aragonite gitu. Dimana struktur ini nanti yang akan sebenarnya mencegah adanya pengerjaan dari wave atau tidal gitu ya. Gitu. Jadi misalkan reef ini kecenderungannya dia untuk menghasilkan turbidite system ini sangat kecenderungannya sangat kecil gitu ya, karena dia sudah membentuk tubuh yang kokoh gitu ya, organic frame gitu, organic frame. Nah di sini mungkin ada lah sebagian kecil gitu ya, makanya di turbidite system di karbonat itu sedikit gitu, sedikit. Karena memang ini reef ini dia sudah membentuk tubuh yang kuat dan cementationnya udah kuat sekali gitu. Jadi dia tidak lepas-lepas seperti silicic plastik gitu. Nah, oke, begitu saja mungkin perkuliahan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya? Oke, boleh. Sebentar ya. Silakan, ya, Aji Saka. Tapi kan di awal-awal disebutin kalau endapan dari batuan karbonat seperti itu, ya kan lebih cenderung membentuk reservoir minyak ya. Kenapa kalau misalkan di daerah kayak Gunung Kidul gitu, kita jarang menemukan adanya reservoir minyak? Mungkin itu aja. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, ya, pertanyaan yang bagus. Ini masih ini ya, kalian masih semester ke berapa? Keempat ya. Nah, mungkin kalau yang sudah belajar mengenai petroleum system ya, petroleum system itu dibagi menjadi dua gitu ya. Ada prosesnya, kemudian ada barangnya ya, produknya gitu. Nah, tentunya kalau kita berbicara apakah sebuah batuan karbonat itu pasti terisi minyak, belum tentu juga gitu. Tergantung dari source rock gitu. Source rock itu adalah dan elemen-elemen lainnya ya. Elemen-elemen lainnya di sistem petroleum system gitu. Artinya begini, jadi kalau kalian tahu source rock atau batuan sumber ini yang akan menghasilkan minyak, dia akan
minyak ini akan bermigrasi dan akan berhenti ketika ada jebakan seperti jebakan struktur atau jebakan stratigrafi begitu. Nah, jadi dia berhenti kemudian mengisi reservoir gitu, karbonat. Nah, jadi batuan porus itu belum tentu dia terisi oleh minyak kalau misalkan dia tidak ada yang mengisinya gitu. Artinya dia tidak ada source rock atau batuan sumbernya gitu. Nah, makanya dari itu dibutuhkan kalau misalkan di eksplorasi hidrokarbon kita membutuhkan banyak elemen dan proses gitu. Ada nggak nih batuan yang menghasilkan minyak? Adakah jebakan minyaknya, struktur seperti anticline atau patahan? Adakah misalkan reservoirnya bagus apa enggak kayak gitu. Jadi memang belum tentu gitu batuan yang porus, yang berpori-pori itu ada minyak di dalamnya gitu. Jadi harus dikaji lagi petroleum sistemnya. Oke, mungkin bisa diterima atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak ya. Oke, ya. Silakan yang lainnya kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Raihan. Ya, saya masih agak bingung sih yang CCD itu, yang carbonate compensation depth. Itu kan katanya karbonat itu bakal disolusi di daerah yang lebih dalam. Tapi setahu saya salah satu indikator dari deep marine itu batuan karbonat. Itu gimana ya, Pak? Ya, jadi kalau di deep marine artinya gini, konsep CCD ini di bawah CCD ini tidak akan terjadi karbonat gitu, pengendapan karbonat, tapi dissolution gitu. Tapi kalau di deep marine kemungkinan dia mungkin hasil dari transportasi gitu, dari atasnya begitu. Nah, mungkin sebagian akan terdisolusi atau yang ini ya, kalau misalkan kita bicara turbidite system, mungkin saja dia tertransport lebih jauh hingga ke deep marine. Tapi tidak, kalau di karbonat itu deep marine-nya itu sudah pasti di atas CCD gitu. Nah, tergantung dari itu tadi lokasinya, apakah dia di tropical atau di Atlantic begitu ya. Memang bisa di deep marine gitu. Nah, inilah nanti seberapa deep marine ya, seberapa tebal sebenarnya dari CCD-nya ini yang menjadi concern di riset-riset karbonat gitu. Dia kalau di abyssal, kalau saya kayaknya nggak pernah ada sih. Kalau saya ini ya, sepengetahuan saya ya, di abyssal, mungkin dia di batial gitu. Kalau di deep marine dia mungkin lebih ke arah silicious gitu. Nanti Terima kasih, Pak. iya, itu pertanyaan bagus. Nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya ya, soalnya berhubungan dengan karbonat fasies sama lingkungan pengendapannya juga gitu. Ya, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Iya, silakan Noval. Tadi saya masih kurang ngerti deh, Pak, tentang lingkungan pengendapan yang autotrof sama heterotrof gitu, Pak. Iya, gimana tuh? Hubungannya boleh di review lagi nggak, Pak? Oke, boleh. Tadi slide-nya. Sebentar ya, saya ke ini dulu. Saya izin 2 menit dulu ya. Saya tinggal dulu sebentar. Ya, Pak.
Ya, siapa tadi yang bertanya ya? Naufal, Pak. Oh, Noval, oke. Ya, sudah terlihat ya slide saya. Ya udah, Pak. Yang mana nih yang kamu masih bingung tentang heterotroph atau trof? Mungkin itu hubungannya sama yang nutrisi itu ya, Pak. Saya masih bingung, maksudnya proses pembentukannya yang apa, dia kan lebih suka yang low nutrition. Maksudnya low nutrition tuh apa, cahayanya doang gitu atau apanya sih, Pak? Ada chemical lainnya gitu? Oh ya, jadi kalau misalkan, oh, oke, sorry. Mana ya? Kok gini? Oke, ya, ini gini aja ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai heterotrof ya, heterotrof ini ternyata menurut studi dari Hallock, dia itu lebih suka di eutrofik gitu ya, eutrofik. Jadi nutrisinya itu banyak gitu, karena heterotrof ini dia tidak bisa membuat makanannya sendiri gitu kan, heterotrof. Lain halnya kalau misalkan kayak koral gitu ya, dia bisa menghasilkan, dia melakukan fotosintesis. Nah, dia hanya butuh nutrisi untuk pertumbuhan dia itu di oligotrofik gitu, yang sangat minimum gitu ininya, kadar nutrisinya ya, oligotrofik gitu. Ini kalau kita berbicara mengenai nutrisi ya, kayak gitu. Gimana? Sudah jelas? Ya. Jelas sih, Pak. Jadi ya saya tambahkan lagi. Jadi nutrisi itu sebenarnya cenderung buruk ya untuk koral. Kenapa tadi? Karena dia kalau misalkan banyak nutrisi ya, banyak nutrisi ini akan menghasilkan turbidity. Jadi kekeruhan di ininya, air lautnya gitu ya. Nah, kekeruhan di air lautnya ini yang akan menghasilkan ini ya, less light. Jadi cahayanya berkurang gitu. Nah, ini yang sebenarnya tidak mau oleh koral gitu. Dia cukup dengan nutrisi yang minimum, kemudian cahaya gitu. Oke, semoga menjawab ya. Silakan, Baik, Pak. ada yang Makasih, Pak. mau bertanya? Iya, sama-sama. Pak, saya izin bertanya dong, Pak. Iya, silakan. Saya ingin bertanya ini, Pak. Apakah batuan karbonat itu bisa jadi indikator untuk stratigrafi itu yang menandakan lapisan itu lebih dekat ke mainland ataupun ke deep marine? Itu aja sih, Pak. Oke, ya, pertanyaan yang bagus, Kevin. Bisa, tapi di satu sisi harus dilihat juga fasies karbonatnya gitu. Nah, nanti untuk fasies karbonatnya ini akan kita bahas di minggu depan. Jadi ada fasies karbonat yang bisa mencerminkan dia lebih dekat ke darat, ada fasies karbonat yang mencerminkan dia jauh ke arah laut atau mungkin bisa dekat dengan ininya ya, basinnya gitu. Ya, apakah menjawab, Kevin? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Ya, silakan yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Oke, ya silakan Ivan. Iya, tadi kan sebenarnya banyak dibahasnya tentang karbonat yang biotik. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih, Pak, dari hasil reservoir karbonat yang abiotik sama biotik gitu? Apa mungkin yang abiotik hasilin karbonat yang tingkat reservoirnya kurang atau malah kayak semua karbonat bisa menjadi reservoir yang baik gitu, Pak? Sama yang kedua tadi kan Bapak juga sempat jelasin karbonat itu merupakan biogenik. Nah, kalau yang abiotik karbonat itu emang tetap disebut biogenik atau gimana, Pak? Atau nggak ada hubungannya gitu? Makasih, Pak.
Oke, ya. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi memang istilah biogenik ini karena umumnya gitu, karbonat ini ada pengaruh dari biota gitu. Pada umumnya ya. Cuman ada beberapa tadi kita bahas ya. Ada kayak weeds ya. Weeds itu cenderungannya abiotik. Terus carbonate whiting sama semen aragonite gitu ya. Yang bisa langsung precipitate dari si marine gitu. Nah, kemudian yang pertama tadi itu mengenai perbedaan reservoir di reef sama di ini ya, di abiotik gitu ya. Yang biota sama abiotik gitu ya, perbedaan reservoir. Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk berbicara reservoir, sebenarnya kita mungkin lebih berbicara ini ya, ada dua yaitu sedimentasi, depositional phases, sama diagenesis gitu. Diagenesis ini adalah proses yang terjadi setelah batuan itu terdeposisi, tersedimentasi gitu ya. Dia jadi proses-proses seperti sementasi gitu ya, terus pelarutan. Nah, itu proses diagenesis namanya. Jadi kalau kita berbicara reservoir, ini memang belum kita bahas gitu ya secara mendetail karena kita di sini sedimentologi gitu ya, dari course sedimentology. Tapi mungkin bisa kapan-kapan gitu ya kita bahas mengenai diagenesis. Karena bisa saja terjadi ya batuan dengan abiotik tapi dia reservoirnya jelek gitu ya karena proses diagenesis gitu. Nah, ada juga abiotik yang proses diagenesisnya menghasilkan dia kualitas reservoirnya baik begitu. Jadi ini tergantung dari interplay dari proses depositional sama proses diagenesis gitu. Karena ini saling berhubungan gitu. Jadi karbonat itu nanti proses yang terjadi setelah pengendapannya itu cukup penting gitu. Jadi kalau kita bicara batuan karbonat ya, misalkan dia terendapkan di Miocene, nah kalau kita berbicara karbonat kita harus berbicara apa yang terjadi dalam rentang waktu Miocene sampai sekarang gitu di tubuh karbonatnya gitu. Jadi ini proses diagenesis apa yang terjadi gitu. Jadi tidak tok kayak silisiklastik ya. Kalau silisiklastik kita mungkin cukup menemukan batu pasir gitu ya. Batu pasir udah batu pasir Miocene dia kemungkinan diagenesisnya kecil gitu. Apakah dia ada porositas yang membesar atau enggak? Itu kemungkinannya sangat kecil kalau di silisiklastik. Tapi kalau di karbonat dia apa yang terjadi dari Miocene sampai sekarang itu bisa ceritanya beda-beda gitu. Kadang misalkan ada spot di mana karbonatnya ini terangkat gitu ya. Terus ada bagian yang terkarstifikasi jadi goa tadi kayak di Padalarang itu ya. Nah, tapi ada bagian karbonatnya ternyata di formasi yang sama dia itu masih terendam air laut pada waktu yang sama. Otomatis kualitasnya berbeda kan. Nah, itulah kualitas diagenesisnya gitu. Jadi belum bisa disamaratakan ya, bahkan dalam satu formasi gitu. Diagenesisnya itu bisa berbeda. Jadi kualitas reservoir dalam satu batuan karbonat itu bisa berbeda-beda begitu. Kita bicara ya dari awal hingga akhir gitu karbonat. Makanya ini challenging ya kalau kalian mau belajar karbonat selanjutnya gitu. Oke. Berarti nggak bisa langsung lihat ya, itu reservoir baik apa enggak dari karbonat aja, Pak, harus dari diagenesisnya juga ya. Iya, betul sekali, iya. Karena memang banyak banget ceritanya ya dari
diagenesis ini yang tadinya misalkan kayaknya ini batuan yang ini fine grain gitu ya. Ini kayaknya kualitasnya jelek deh gitu. Tapi ternyata setelah dilihat di sayatan tipis gitu ya, proses diagenesis ini membuat fine grain ini memiliki porositas yang bagus ternyata gitu. Nah ini cerita yang harus dibangun ya, seorang geologis yang tertarik oleh karbonat gitu. Ceritanya sangat seru sekali kalau di karbonat. Yes. Oke. Semoga menjawab ya. Makasih, Pak. Ya, Iya. makasih, Pak. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Kalau enggak ada, kita ini dulu ya. Saya foto dulu. Coba videonya on gitu ya. Screenshot. Silakan. Ya, oke. Ya, terima kasih kepada ini ya mahasiswa angkatan 2019 ya. Oke, insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Oh enggak, kita asinkronus ya. Ya, kita asinkronus jadwalnya. Oke, yang tertarik membahas tentang karbonat coba pelajari lagi gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya gitu ya. Bisa lewat email gitu ya. Email. Oke, ya terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, Pak. Iya. Set. Lanci Leonard.